masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir yang meliputi pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat itu penguatan tata kelola kurikulum meliputi guru yang mempunyai tata kerja bersifat kolaboratif. Dan selanjutnya kita lihat dari pelaksanaan pengembangan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Jadi seperti kita ketahui di kurikulum 2013 itu menggunakan penerapan pendekatan saintifik, yaitu yang diterapkan untuk semua model pembelajaran, baik itu hybrid learning, blended learning, dan computer supported collaborative learning. Nah, kita lihat dari mata kuliah di SMK Negeri 2 Padang ini, yaitu mata kuliahnya, mata pembelajarannya adalah komunikasi digital, simulasi dan komunikasi digital, merupakan salah satu mata diklat produktif di sini. Nah, jadi dilihat dari permasalahan di atas, dilihat dari permasalahannya itu, kita lihat dari presentasi hasil belajar ulangan harian mata diklat, simulasi dan komputer, komunikasi digital siswa jurusan RPL semester genap kelas 10 tahun pelajaran 2018 dan 2019. Nah, kita lihat di sini ada 36 orang siswa, di antaranya 19 orang siswa itu kecil dari 80 nilainya, yaitu berkisar 53%. Nah, selainnya adalah 17 orang itu besar dari 80, yaitu berkisar 47%. Di sini penerapan pembelajarannya itu sebenarnya sudah ada, namun proses pembelajaran itu terfokus pada tingkatan kemampuan siswa untuk saat belajar saja, membuat siswa menjadi jenuh dan bosan dalam proses pembelajaran. Kita lihat dari pengertian dari computer supported collaborative learning itu menawarkan suatu inovasi dan kelebihan dari pengguna teknologi komputer untuk model pembelajaran teknologi. Itu dipandang sebagai cara untuk pembelajaran yang aktif dan dapat menghemat biaya tanpa merubah kriteria pembelajaran tradisional sebagai pemberian ilmu dari sumber yang berwenang kepada ingatan siswa yang relatif pasif. Jadi peran guru di sini dalam model CSCL ini yaitu sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran sehingga siswa mengembangkan pola pikir dan dapat memecahkan permasalahan secara mandiri sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sini adalah langkah-langkah model pembelajaran CSCL. Dan kita lihat awal mula dari langkah-langkah model pembelajaran CSCL ini adalah yaitu register, di mana membuat profil dari siswa. Yang kedua adalah mendaftarkan topik. Yang ketiga, masuk ke topiknya, yaitu langkah proses pembelajaran dalam hal ini disesuaikan dengan topik RPP pada mata diklat, simulasi, dan komunikasi digital. Yang keempat, masuk kepada aktivitas sistem. Nah, pada aktivitas sistem ini dilakukanlah yaitu collaborative learning, yaitu mendefinisikan tugas grup, anggota grup, diskusi grup, dan evaluasi hasil tugas grup. Nah, setelah dilakukan collaborative learning, kita lakukan post-test. Post-test di sini terdiri dari 20 soal. Nah, kita lanjutkan kepada evaluasi. Evaluasi itu mendapatkan hasil dari post-test tersebut, yaitu mengukur kemampuan siswa dan grup siswa. Nah, setelah evaluasi dilakukan, didapatlah rekomendasi berdasarkan evaluasi tersebut. Kita lanjut kepada aktivitas sistem lagi. Nah, di sini metode penelitian yang digunakan adalah metode ADI, yaitu meliputi 5 tahapan: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, pada tahap analisis ini kita melakukan observasi, menganalisis silabus mata kuliah simulasi dan komunikasi digital. Yang ketiga, menganalisis buku ajar dan bahan referensi mata diklat, simulasi, dan komunikasi digital. Yang keempat yaitu menganalisis nilai siswa. Nah, selanjutnya setelah analisis kita lanjut kepada tahap desain. Tahap ini adalah diawali dengan tahap perancangan yang menetapkan konsep materi yang dirancang menjadi perangkat pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah tahap desain kita lakukan pengembangan. Tahap pengembangan di sini yaitu dilakukan pengembangan perangkat pembelajaran yang dirancang menggunakan Moodle. Yaitu selanjutnya adalah tahap validasi. Setelah dilakukan tadi
pengembangan, maka dilakukan tahap validasi terhadap materi dan perangkat pembelajaran tersebut. Nah, setelah dilakukan pengembangan, kita lakukan implementasi, yaitu menguji cobakan perangkat pelajaran kepada 32 siswa jurusan. Itu kita lanjut kepada evaluasi. Di sini mengetahui kepraktisan dan keefektifan perangkat pembelajaran berbasis online dengan pendekatan CSCL. Nah, di sini ada prosedur pengembangannya. Nah, prosedur pengembangannya itu menggunakan metode ADI tadi, yaitu analisis di mana kita menganalisis kurikulum dan nilai siswa. Pada tahap desain, kita merancang garis besar isi perangkat pembelajaran melalui pendekatan CSCL. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan menyusun penilaian perangkat pembelajaran. Dan selanjutnya tahap pengembangan, yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran menggunakan model dan menghasilkan produk berupa e-learning. Nah, setelah dibuat e-learning tersebut, maka kita lakukan validasi produk. Lakukan revisi awal, jika sudah valid, maka lanjut pada uji coba. Kalau belum valid, maka kita balik lagi kepada melakukan validasi produk lagi. Dan setelah revisi awal dan dinyatakan valid, maka kita lanjut kepada implementasi, yaitu menguji coba pembelajaran dengan 32 siswa jurusan RPL. Nah, selanjutnya kita lanjut ke setelah uji coba, kita masukkan dan berikan catatan kepada siswanya. Setelah memasukkan dan memberikan catatan, kita lakukan evaluasi, yaitu revisi akhir dan produk akhir yang terukur. Hasil penelitian yang didapat yaitu kita bisa dilihat dari hasil belajar, yaitu validitas soal, tingkat kesukaran soal, daya bedah soal, reliabilitas, dan teknik analisis datanya itu hasil evaluasi validitas perangkat pelajaran melalui pendekatan CSCL. Yang kedua adalah hasil evaluasi praktikalitas penggunaan perangkat pembelajaran melalui pendekatan CSCL, dan yang terakhir adalah hasil evaluasi keefektifan perangkat pembelajaran melalui pendekatan CSCL. Nah, kita lihat dari hasil yang pertama adalah hasil analisis daya beda dan indeks kesukaran. Dari sini kita lihat kita bisa mendapatkan 20 soal yang digunakan pada saat pretest dan post-test dilakukan. Ya, dan yang 10 soal lagi itu dieliminasi karena nilai daya bedanya itu adalah rendah dan indeks kesukarannya juga rendah. Selanjutnya adalah hasil evaluasi kevalidan perangkat pembelajaran. 1 menit lagi, Pak. 1 menit lagi. Cepat aja, Pak. Oke, analisis ini dievaluasi oleh 2 validator media dan dinyatakan sangat valid. Yang kedua adalah hasil kepraktisan oleh 2 orang guru dan dinyatakan sangat valid juga. Yang ketiga adalah kepraktisan pada perangkat pelajaran oleh siswa, dan ini dinilai oleh siswa dinyatakan praktis. Dan yang terakhir adalah hasil evaluasi keefektifan perangkat pelajaran dari nilai gain score-nya didapat adalah tinggi. Nah, mungkin itu saja dari presentasi saya. Untuk selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Fadil. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Masih malu ya? Masih malu. Atau saya aja yang bertanya, itu mau menggunakan modal tadi Pak, e-learning ya? Iya Pak, iya masih menggunakan modal. Seberapa efektif apanya Pak? Dengan metode kalau dilihat dari pengukuran kami, yaitu mendapatkan nilai 0,71. Dari poin gain score tadi, yaitu merupakan poinnya adalah cukup tinggi, Pak. Gain score yaitu di atas 0,7, itu mendapatkan nilai tinggi efektifnya. Nah, bagi Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjut pada pemakaran selanjutnya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, untuk silakan. Pak Fadil ya. Iya, Pak Fadil, silakan. kan tadi ada rekomendasi katanya ya Pak ya. Hasilnya ada rekomendasi, betul nggak ya Pak ya di metode penelitian? Di rekomendasi.
itu pemberian rekomendasi kepada sekolah aja. Sekolah apakah sekolah mau menggunakan atau tidak, itu hasil rekomendasi kami. Berarti rekomendasinya tuh tadi yang sistem e-learning itu ya Pak ya? Iya, Oke, itu aja sih Pak. iya, makasih. Terima kasih Bu Rini. Ya Pak. Ya, kita lanjut kepada pemakalan selanjutnya itu kepada Ibu Yesi Prima Putri. Sudah siap, Bu? Halo, Bu? Halo. Halo? Halo? Ah, Oke. menggema dia, Bu, suaranya. Mana itu? Ini kemana nih, Teh? Ah, udah bagus, Bu. Oke. Oke, waktu dan Oke, terima tempat kasih. saya. Oke, terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Yesi Prima Putri, anggota kita Monandarium Meta tidak sempat hadir. Jadi kami adalah dosen tetap di STMIK Indonesia Padang. Jadi bercerita dulu, jadi ini bukan basicnya kami sendiri bukan dari komputer tapi dari linguistik, tapi kita coba mengawinkan antara linguistik dan komputer, jadilah seperti ini hasil penelitiannya. Jadi kita akan bahas tentang pemertahanan bahasa Minang pada nama nagari di Sumatera Barat berbasis GIS untuk menguatkan nilai kearifan lokal. Latar belakang penelitian kita ini yaitu pemertahanan bahasa daerah menjadi salah satu fenomena sekaligus langkah yang muncul di tengah polemik pergeseran bahasa daerah. Fenomena yang terjadi saat ini, masyarakat Minang saat ini mulai mengacuhkan bahasanya sendiri karena gempuran iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai ranah. Kepunahan bahasa asli Minangkabau dapat kita lihat dari nama asli kampung, jorong, nagari, atau daerah yang diindonesiakan. Itulah sebuah kesalahan. Dari seluruh wilayah administratif provinsi atau wilayah hukum adat Indonesia, hanya di Sumbarlah nama daerah yang diubah dengan tingkat kesalahan yang fatal. Mengubah nama asli berarti menghilangkan salah satu jati diri, memupus sejarah, dan menghilangkan sebuah kebanggaan moral. Sebab nama nagari di Minangkabau memiliki nilai historia, moral, dan emosional yang tinggi. Jadi contoh yang kita tampilkan di sini yaitu nama daerahnya Pandai Sike di daerah Tanah Datar ditulis Pandai Sikat. Ikuo Koto ditulis menjadi Ikur Koto, Pawah Kamba menjadi Pawah Kambar, Bunguih Taluk Kabang di Padang menjadi Bungus Teluk Kabung, Awata Jungkang menjadi Aur Terjengkang, bahkan Koto Gadang sering ditulis menjadi Koto Gedang. Apa itu juga nagari? Ada juga nagari yang bernama Padang Laweh menjadi Padang Lawas. Apa itu arti lawas? Tabek patah menjadi tebat patah. Jadi permasalahan yang terjadi sekarang ini, maka kita mencoba merancang sebuah aplikasi mobile untuk mempertahankan bahasa Minang dalam pengembalian nama daerah di Sumatera Barat sesuai dengan makna aslinya. Aplikasi yang akan digunakan untuk penelitian ini nantinya yaitu Geographic Information System atau GIS yang akan digabungkan ke Google Map. Aplikasi pemetahanan bahasa Minang berbasis GIS ini dikembangkan dengan menggunakan 4D models yang terdiri dari 4 tahapan yaitu define, design, develop, dan dissemination. Oke, sekarang kita masuk ke metode penelitiannya. Tahap pertama atau define. Tahap define ini mencakup beberapa langkah pokok yaitu analisis masyarakat atau learner analysis, menganalisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap desain atau perancangan. Jadi Tiaga Rajan membagi tahap desain dalam 4 kegiatan yaitu konstruksi, kreasi, referensi tes, media selection, format selection, dan initial design. Dan tahap 3 atau development. Tahap ini dilakukan uji validitas dan praktilitas yang sudah direvisi berdasarkan masukan yang telah diberikan oleh validator. Dan keempat, tahap diseminasi atau penyebaran, yaitu tahap ini akan menguji 3 validitas, praktilitas, dan efektivitas yang akan diperbanyak dan layak untuk disebarluaskan dengan mengadakan seminar,
yang melibatkan pemerintah daerah untuk memperbaiki nama-nama daerah yang sesuai dengan bahasa Minang yang bermakna. Jadi ada prosedurnya. Yang pertama, analisis dari awal konsep media pemertahanan bahasa Minangkabau, analisis perkembangan bahasa di setiap daerah di Sumatera Barat, yang kedua desain, merancang aplikasi, yang ketiga development, dan yang keempat diseminasi. Hasil penelitiannya dapat kita lihat di sini. Ada desain home-nya, yaitu tampilan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang menggambarkan ciri kebudayaan Minangkabau, yaitu rumah gadang. Yang kedua, halaman peta. Tampilan ini berfungsi untuk men-searching nama daerah yang sudah diganti ke bahasa Indonesia. Ada halaman admin. Di halaman ini terlihat data input banyaknya anggota yang akan masuk ke dalam aplikasi. Ada lagi halaman admin bagian fitur lokasi. Pada halaman ini, admin menginput nama daerah yang diindonesiakan berserta makna asli dalam bahasa Minang dan koordinat lokasi. Jadi misalnya Awur Terjengkang, jadi bahasa Minangnya sebenarnya itu Awa Tajungkang. Jadi terjengkang tidak ada dalam bahasa Minang, yang ada itu tajungkang. Maknanya ada di sana, artinya terjatuh, jadi kita akan ubah nanti. Gitu. Yang ada lagi contohnya Ikua Koto, ditulis jadi ikur koto, karena kata ikur tidak ada dalam bahasa Minang. Yang benarnya itu ikua, yang maknanya ekor. Jadi ada di situ informasi tentang daerahnya. Koto Panjang, Koto, salah satu kelurahan di Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat. Ada lagi bagian admin di bagian tambah lokasi. Ini kita bisa menambahkan data sesuai dengan kebutuhan nantinya. Demikian presentasi kami. Diserahkan lagi kepada Pak Hari. Ya, terima kasih Bu. Cukup menarik juga materi ya Bu. Oke. Minang yang di Indonesia kan ya Bu. Untuk melestarikan bahasa daerah Pak. Karena memang banyak di surat kabar dan di pelang-pelang nama tidak ada lagi ciri khas Minangnya itu. Hilang identitas Minang kita Pak. Jadi yang ada tuh di Indonesiakan bahasa Minangnya. Dan cuma ada Sumatera Barat, di tempat lain nggak ada. Iya, di Jawa tetap pakai bahasa Jawa, di Kalimantan mungkin pakai bahasa Kalimantan, nggak ada di Indonesiakan. Itu fenomena yang terjadi sekarang ini. Jadi kami yang linguistik melihat fenomena itu sekarang Pak. Ya, saya juga heran juga tuh Bu, kenapa bisa nama jalan Minang yang di Indonesiakan. Iya. Jadi ciri khas kita nggak ada lagi untuk daerah Minang. Jadi nilai histori kita menghilang gitu Pak. Iya Bu. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau melakukan tanya jawab, silakan. Saya kalau boleh, Bu. Iya, silakan Pak Satmoko. Iya, karena saya orang Jawa jadi penasaran sama Padang. Jadi Iya. gini, itu nanti bentuk hasilnya akan sebagai informasi aja di Google atau nanti akan jadi sebuah rekomendasi ke pemerintah setempat atau gimana untuk cara legalnya diubah atau gimana Bu? Iya, jadi awalnya kita akan lekatkan dengan Google dulu. Jadi kalau misalnya sudah selesai kita mengupdate seluruh data di sumber ini, kita akan berikan kepada pemerintah daerah dulu Pak. Misalnya Pemda tingkat 2-nya dulu, baru kita ke Pemda tingkat 1, karena sumber ini juga cukup lumayan besar kan. Jadi ini baru langkah awal kita menyelamatkan nilai histori bahasa Minang Pak. Gitu Pak Tomoko. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya. Iya, silakan Bu. Ya. Aplikasinya itu seperti apa Bu nantinya? Dia di sistemnya seperti apa? Bisa didemonstrasikan gitu Bu? Jadi kita di screen. Jadi mana dia? Jadi baru seperti ini Bu, Bu Ratna, bisa kita lihat seperti ya Allah. Yang ini baru seperti ini. Jadi kita baru memasukkan beberapa karena ini penelitian PDP. Jadi kita menang hibah PDP, kita coba untuk menampilkan penelitian baru tahap awal gitu kan. Karena
mengingat mengingat besarnya wilayah Sumatera Barat rasanya belum tercover sama kita gitu. Jadi ini hanya mau menampilkan contohnya saja dan tahapnya itu baru tahap yang kedua kita laksanakan. 3, 4 belum lagi, Bu. Jadi seperti ini, Bu. Jadi nanti cuman seperti ini yang bisa kita tampilkan. Karena ini nggak ada di laptop saya, laptop rekan kita yang ada, Bu. Nanti kira-kira seperti Google Translate gitu ya, Bu ya? Atau Bukan, gimana? jadi kan ada ini, Bu. Ada ini pin-pin merahnya ini, Bu. Bisa kita klik pin ini, nanti keluar itu tulisan ini nama sebenarnya seperti ini, Bu. Jadi kan nanti ini di sebelah sini kita bisa lihat. Jadi pin yang merah itu kita klik, jadi ada tulisan situ tuh Aur Terjengkang. Jadi kita bilang di situ sebenarnya bahasa aslinya itu Awa Tajungkang. Jadi Aur Terjengkang tidak ada maknanya dalam bahasa Minang. Awa Tajungkang maknanya ini. Ada lagi informasi tentang daerahnya apa. Tentang daerah di mana tempatnya. Setelah itu juga ada koordinatnya tempatnya gitu, Bu. Begitu, Bu Ratna. Jadi lebih ke bahasa ya, Bu ya? Iya, nilai maknanya, makna aslinya gitu loh, Bu. Iya, iya. Jadi bermakna jadinya. Bu Rana dari Minang bukan? Enggak, saya dari Palembang, tapi saya tinggal di Padang. Jadi iya. Makanya saya lihat ini seperti apa ini sistemnya. Saya orang Palembang, tapi saya domisilinya di Padang. Di Padang ya, Bu ya, iya. Nah, jadi ada yang lucu, yang paling lucu itu yang tempat orang jual durian itu Alang Laweh, Bu. Orang kan tulisannya Alang Lawas di situ. Kalau lawas itu bukan bahasa Minang itu, Bu. Itu bahasa Indonesia lain lagi maknanya. Lawas, Alang Laweh itu kan arti besar berarti kan ya? Elang yang besar gitu. Jadi kalau Alang Lawas, lawas itu bahasa Indonesia maknanya lama, beda lagi. Jadi sudah tidak ada konsep Minangnya itu. Makanya itu kita coba lagi. Kebetulan saya tinggal di dekat Parak Laweh, Bu. Jadi saya agak Parak Lawas juga ya. Iya, itu dia, Bu. Jadi sebenarnya bukan Parak Lawas tapi Laweh. Luas itu tuh ya. Ikur koto juga nggak ada ikur bahasa Minang, yang ada tuh ikua. Ikua tuh artinya bagian belakang ya, ekor kalau bahasa Minang, bahasa Indonesianya. Ya, Bu. Ikur tidak ada bahasa Minang. Itu dia. Oke. Tanya jawab. Iya, oke Pak Hari. Iya, Pak Hari. Kalau kita bahas nggak cukup waktunya nanti, Bu. Iya, silahkan apa aja, Pak. Kalau yang berminat dengan penelitiannya silahkan Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih kepada Bu Yesi dan selanjutnya itu kepada Bu Ranti ada? Ada. Pak, Ratih ya, Pak? Ratih. Maaf, Bu. Iya. Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Hari selaku moderator di Room 7. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Tunggu dulu, mungkin di-share dulu. Oke, baik. Baik, langsung saja. Adapun judul dari penelitian yang telah saya lakukan dengan tim, itu di mana saya sendiri adalah ketua peneliti, dan juga ada 2 tim meneliti di sini, Bu Rahim dan juga sebetulnya beliau tidak hadir. Adapun judulnya itu adalah Model Blended Learning dalam peningkatan kompetensi 4C, mahasiswa berkomunikasi bahasa Inggris di era Industri 4.0. Di mana latar belakang penelitian ini, kenapa dilakukan, kenapa hal ini juga tertarik untuk dilakukan. Pertama, karena ranah penelitian ini juga penelitian lintas ilmu, mencoba untuk mengkombinasikan ranah ilmu linguistik juga, karena saya dari bahasa juga, sama-sama dengan Bu Yesi, dan juga akan dikombinasikan dengan statistik, itu adalah nanti dengan dosen, berkolaborasi dengan dosen statistik. Di mana latar belakang ini terlihat kemampuan 4C. Kemampuan 4C itu apa?
yaitu adalah critical thinking, creative communication, and collaboration. Di mana mahasiswa, khususnya di sini adalah kader debat. Kita akan melihat kemampuan 4C mahasiswa di sini terlihat dari kader-kader debat STM Indonesia Padang. Di mana data awal masih kita dapatkan masih rendahnya nilai atau masih rendahnya, ini dia rujukan awal data penelitian ini diambil saat debat tatap muka yang dilakukan pada bulan April, yang diikuti oleh 10 mahasiswa yang nanti akan dinilai oleh 2 orang juri. Hasilnya menyatakan bahwasanya kemampuan 4C mahasiswa untuk di dalam berdebat terkait dengan critical thinking tadi, creative communication collaboration itu masih kurang di bawah angka 55. Sehingga hal ini menjadi tujuan penelitian bagaimana caranya untuk penerapan model pembelajaran. Model pembelajaran nantinya yang dilakukan adalah model pembelajaran online, karena COVID, makanya kita melakukan pembelajaran secara online saja, secara 16 tatap muka. Oke, setelah itu ini adalah data awal penerapan model tabel learning, di mana ini adalah beberapa kategori penilaian data awal. Kategori penilaian 4C mahasiswa masih di tahap kurang dari 55 yang dikategorikan kurang. Sehingga ada pun tahapan penelitian yang akan dilakukan nantinya adalah adanya pengumpulan metode, adanya nanti penerapan model pembelajaran sebelum dilakukannya treatment dan setelah dilakukannya treatment. Maka penelitian ini juga disebut dengan penelitian nanti eksperimental yang nanti akan diuji statistik menggunakan analisis komparasi 2 sampel. Setelah itu nanti ini dia subjeknya. Subjek penelitian adalah mahasiswa kader debat itu sendiri. Ya nanti yang diuji adalah melihat argumentasi mahasiswa itu. Metode pengumpulan data itu pertama merancang instrumen. Instrumen yang dirancang itu adalah penilaian juri debat yang disesuaikan dengan skala debat. Habis itu tinjauan lapangan, penerapan model blended learning. Okay. Setelah itu kita masuk kepada tahapan analisis, bagaimana cara menganalisis. Ini setiap praktek intensif, baik tatap muka online dan praktek mandiri akan diberikan penilaian oleh tiap tim juri, sesuai dengan rubrik penilaian kompetisi 4C. Setelah itu dinilai dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Nanti akan dilakukannya hipotesis awal, di mana hipotesis awal itu nanti akan ada uji normalitas data, dan dilanjutkan ke tahap analisis komparasi 2 sampel sebelum ditreatment dan setelah ditreatment seperti apa, dan di mana aspek peningkatan 4C-nya itu. Apakah di critical thinking, creative communication collaboration itu berapa tingkat presentasi yang mereka dapatkan untuk aspek peningkatannya. Di berikut adalah hasilnya, di mana setelah dilakukannya treatment, aspek peningkatan kreatif pada mahasiswa dengan model blended learning tadi meningkat sebesar 60,61%. Begitu juga dengan critical thinking juga meningkat menjadi 61,28%. Dan kolaborasi juga meningkat 62,40%. Komunikasi meningkat 61,53%. Di mana uji dari dapat disimpulkan dari 4 data, nanti ini ada 4 data tadi yang akan didapatkan adalah nilai yang tertinggi itu disimpulkan dari 4C itu yang paling tinggi itu terletak pada aspek critical thinking. Mahasiswa cukup meningkat dengan estimasi peningkatan itu adalah 67,73%. Jadi penelitian ini jauh lebih melihat eksperimen sebelum dilakukannya treatment dan setelah dilakukannya treatment. Mungkin itu saja sekilas nih dia rata-rata peningkatan hasil dari penelitian ini setelah dilakukannya penerapan model blended learning, di mana peningkatan yang paling signifikan itu terletak pada critical thinking dengan 34,19%. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Yesi. Bagi Oh ya. Ratih ya, salah. Maaf Bu.
Karena belum makan siang mungkin ya. Oh, waktu break lagi nih Pak. Ya, tanggung satu Iya, lagi. sudah jam 2:30. Baik Pak. Oke, bagi ada yang mau bertanya ke Bu Rati, saya persilakan. Ada? Lanjut aja Pak. Ini yang terakhir, Pak. Yang saya... Ya makanya lanjut aja langsung terakhir. Udah habis, Pak. Kayaknya pada malu-malu nanya juga soalnya. Iya. Ya, udah habis juga nih, Pak. Udah habis ya? Iya. Jadi kepada Bapak Ibu, karena pemakalan terakhir yaitu Bu Rati, maka berakhir juga sesi paralel kita di room Silungkang. Nah, dengan ini saya sebagai moderator pertama dan moderator kedua Bapak Basuki. Dan untuk Bapak Ibu silakan klik left room lalu pilih left break room. Kita akan ketemu lagi di room utama ya. Dan nanti pengumuman best presenter dan best paper-nya. Ada tambahan Bapak Basuki? Menunya bukan langsung itu aja Pak. Apa yang ya? breakout room. Ya left break room. Ya, breakout room langsung. Ya langsung. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik tombol di kanan bawah Zoom-nya, ada left break room dengan live meeting Yang breakout room aja. Iya. Jadi kita ketemu lagi nanti di room utama ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, segala kekurangan saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.